Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai saluran pencernaan pada manusia. Kami dari kelompok 7, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Aisyah Nuril Azhar. Yang kedua ada Rizka Ika Rosanti. Yang ketiga ada Nurdin Alif Adi Sofyan. Yang keempat ada Eliviani Rihana Fatma. Dan yang terakhir ada Asli Hatun Rosalia. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan atau penyakit pada pencernaan manusia. Yang pertama ada diare. Diare di sini adalah gangguan pada perut, terasa mulas dan feses penderita itu sangat encer. Yang kedua ada gastritis. Gastritis itu adalah gangguan yang disebabkan karena lambung mengalami peradangan. Dan yang ketiga ada MAH. MAH adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan rasa perih pada dinding lambung. Yang keempat ada simbelit atau konstipasi, yaitu gangguan yang dialami penderita dengan tanda feses yang mengeras. Ini kebalikan dari diare tadi. Yang kelima ada hemoroid atau wasir. Di sini hemoroid adalah pembengkakan pembuluh darah yang membesar. Yang keenam ada appendicitis, yaitu gangguan pada usus buntu atau umbai cacing mengalami peradangan. Yang ketujuh ada tungkak lambung. Tungkak lambung ini adalah keadaan di mana lambung atau dinding lambung itu mengalami luka. Yang kedelapan ada radang usus buntu. Radang usus buntu ini adalah keadaan yang disebabkan karena usus buntu terinfeksi oleh bakteri. Yang kesembilan ada sariawan. Sariawan terjadi karena panas dalam rongga lidah atau rongga mulut. Yang ke-10 ada kolik. Kolik ini adalah nyeri pada perut. Yang ke-11 ada gizi buruk atau malnutrisi. Disebabkan karena sel-sel pankreas mengalami kehilangan retikulum endoplasma terlalu banyak. Yang ke-12 ada keracunan. Keracunan disebabkan karena bakteri salmonella yang akan menyebabkan tifus dan paratifus. Yang terakhir adalah cacingan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia ini adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh tubuh. Makanan yang diserap berupa nutrisi dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Anatomi sistem pencernaan pada manusia. Anatomi sistem pencernaan pada manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusi dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Organ dalam seluruh pencernaan ini sudah sering kita kenal seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut bisa dikatakan bahwa pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui kerongkongan atau yang disebut juga dengan faring dan kerongkongan atau esophagus. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung tersebut disebut gerak periktaktis. Lambung atau yang sering disebut dengan ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak periktaktik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya sekitar 10 meter seperti selang yang digulung. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau cimi. Cimi inilah yang kemudian dilepas secara sedikit demi sedikit melalui otot pylori sphincter
Bagian pertama dari usus halus disebut duodenum atau usus 12. Nah, terdapat bagian utama dari usus halus yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ilium bagian akhir. Usus besar. Proses penyerapan dari usus halus yang harus dimaksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5 sampai 6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum terbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum berhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Proses yang terakhir yaitu anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses yang ngatur keluarnya feses. Demokasis adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transportasi manusia. Sistem transportasi pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, karbon dioksida, serta sisa zat metabolisme. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama kehidupan manusia. Darah merupakan suatu jaringan yang tersusun atas plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Kurang lebih 55% dari bagian darah ini adalah plasma. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit ini berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung. Sel darah merah tidak memiliki inti sel, berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru. Yang kedua adalah sel darah putih. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat amoeboid dan mempunyai inti sel. Jumlah sel darah putih juga tidak sebanyak sel darah merah. Setiap 1 mm kubik daerah mengandung sekitar 8.000 sel-sel di seluruh tubuh. Fungsi sel darah putih ini adalah melawan penyakit yang masuk dalam tubuh manusia dan berbentuk antibodi. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Bentuk trombosit ini beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit ini tidak berintisal dan bergranula. Jumlah sel keping darah atau trombosit pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 per sel sisi. Umur dari keping darah sangat singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah sel darah pembeku dengan sel darah pembeku. Sesaat setelah luka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan yang kasar dari pembuluh darah yang terluka. Dalam trombosit juga terdapat enzim. Dan yang keempat adalah plasma darah, merupakan cairan yang sebagian besar terdiri atas air. Selain itu, dalam plasma darah juga terdapat protein plasma yang terdiri dari albumin, fibrinogen, dan globulin. Zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain adalah sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem transportasi manusia. Yang pertama yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi yang menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Akibat dari gangguan ini yaitu akan terkena serangan jantung, stroke, bahkan batu ginjal. Yang kedua yaitu aneurisma aorta, yaitu penggelembungan di dinding aorta, yaitu pembuluh darah utama dan terbesar pada tubuh manusia. Yang ketiga yaitu aterosklerosis, yaitu penyempitan atau pengerasan pembuluh darah karena adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan lainnya di dinding pembuluh darah arteri. Akibatnya serangan jantung dan stroke. Yang selanjutnya yaitu penyakit jantung,
yaitu gangguan pada jantung yang meliputi aritma, arteri koroner, gagal jantung, kardiomiopati, dan serangan jantung. Yang selanjutnya yaitu varises, yaitu pembuluh darah vena yang membengkak dan tampak menonjol di permukaan kulit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang gangguan pada sistem transportasi manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, gangguan pada saluran transportasi manusia. Yang pertama, ada hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi yang menyebabkan jantung bekerja lebih keras atau memompa darah. Jika dibiarkan, akan menyebabkan serangan jantung, stroke, atau bahkan batu ginjal. Yang kedua, ada aneurisma aorta, yaitu penggelembungan di dinding aorta. Aorta merupakan pembuluh darah utama dan terbesar pada tubuh manusia. Yang ketiga, ada aterosklerosis, yaitu penyempitan atau pengerasan pembuluh darah karena adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan zat sisa lainnya di dinding pembuluh darah arteri. Kondisi ini menyebabkan serangan jantung dan stroke. Yang keempat, penyakit jantung, yaitu gangguan pada jantung yang meliputi arrhythmia, arteri koroner, gagal jantung, kardiomiopati, serangan jantung, dan yang lainnya. Yang terakhir, kelima, varises, yaitu pembuluh darah vena yang membengkak dan tampak menonjol di permukaan kulit. Proses pernapasan manusia, baik pernapasan dada maupun pernapasan perut, ada dua bagian. Yang pertama, ada pernapasan dada, yang merupakan pernapasan yang dibantu oleh otot dada antara tulang rusuk. Proses pernapasan dada seperti saat ini, saat inspirasi otot antar tulang rusuk berkontraksi. Hal ini membuat volume rongga dada terisi oleh udara, alhasil dada kita mengembang. Dan yang kedua, pernapasan pada perut. Pernapasan perut dibantu oleh diafragma, letaknya berada di bawah perut. Diafragma adalah otot yang berada di bagian antara rongga dada dengan rongga perut yang berperan dalam pernapasan perut.